Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan arsitek dari Indonesia yaitu Praji Silaban dengan anggota Muhammad Haddad 21-2003-103, Nabil Akmal 21-2003-113, Hanifah Munsina 21-2003-124. Pertama-tama, di sini saya akan membahas tentang pengantar arsitektur terlebih dahulu. Pengantar arsitektur adalah mata kuliah yang dibagi menjadi 3 hal, yaitu arsitek, arsitektur, dan arsitektural. Arsitek adalah seorang profesional yang bertugas untuk merencanakan dan juga merancang sebuah desain bangunan. Arsitektur, menurut Amos Rappaport, arsitektur adalah proses penciptaan dan pemewujudan dari ruang dalam bentuk lingkungan binaan bagi kehidupan, di mana lingkungan yang diciptakan tersebut hendaklah adaptif dan selaras dengan lingkungan sekitarnya. Arsitektural adalah sebuah elemen yang menjadi hal utama dalam sebuah perancangan informasi dalam hal mendesain. Praji Silaban Mumpuni adalah seorang arsitek Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 16 Desember 1912 di Monandolo, Tapanuli, Sumatera Utara. Setelah lulus dari sekolah dasar Belanda, Holland Island School di Narumonda, Tapanuli pada tahun 1927, kemudian beliau melanjutkan ke sekolah tekniknya Koninginlijke Wilhelmina School, Jakarta, dan lulus pada tahun 1931. Setelah lulus dari sekolah tekniknya, beliau langsung bekerja di Batavia sebagai juru gambar bangunan kota Praja Batavia, dan pada sore harinya memanfaatkan waktunya untuk bekerja pada salah satu biro arsitek Belanda. Saat itu, beliau sering ikut serta di pameran gambar di Pasar Gambir, Jakarta. Sekitar tahun 1982, Praji Silaban merancang karya terakhirnya Universitas Nomosen di Medan, dan pada tanggal 14 Mei 1984, beliau akhirnya menghadap Sang Maha Pencipta dalam usia 71 tahun karena sakit. Pandangan arsitektural. Bagi Silaban, arsitektur yang baik adalah arsitektur yang sesederhana mungkin, seringkas mungkin, dan sejelas mungkin. Tentang ornamen, beliau berpendapat bahwa ada kalanya suatu perhiasan tidak dapat dihindarkan. Dalam hal ini, perhiasan itu sebaiknya menggarisbawahi fungsi gedung yang bersangkutan. Menurut beliau, penggunaan terlalu banyak elemen pada suatu gedung akhirnya tidak menguntungkan, karena mengurangi kejelasan gedung itu. Lalu, di antara karya beliau adalah Rumah Dinas Wali Kota Bogor, SPMA Bogor, lalu Bank BNI di Medan, Kantor Perikanan Darat Sempur di Bogor, Gerbang Taman Makam Pahlawan Kalibata, Masjid Istiqlal, Bank Indonesia, Gedung Perintis Kemerdekaan, Hotel Banteng atau Borobudur. Lalu, karya yang saya bahas adalah Gereja HKBP Palembang. Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau disingkat HKBP dibangun dan didesain oleh Praji Silaban. Pembangunannya dimulai sejak tahun 1982 sampai 1983. Gereja ini bertempat di Jalan Mayor Sang Palembang. Gereja ini merupakan tempat peribadatan umat Kristen Batak. Lahan HKBP Palembang yang luasnya 8.000 meter bekas kuburan Belanda, tadinya 1,2 hektar, sisanya diambil oleh Pemda adalah pemberdayaan Pemda Sumsel. Tanah itu diberikan dengan catatan harus dibangun gereja yang monumental. Selanjutnya, untuk teori dan analisisnya yaitu didasarkan pada buku Perancis de Kaching, edisi ketiga, Arsitektur Bentuk Ruang dan Tatanan, pada halaman 38. Bujur sangkar adalah sebuah figur bidang yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 buah sudut tegak lurus. Seperti terlihat dari denah pada lantai 1, bentuk dasar bangunan merujuk pada bujur sangkar yang memiliki 4 sisi sama panjang di setiap sisinya. Bentuk dasar bujur sangkar tersebut mengalami transformasi dari bentuk dasar awalnya berupa pemanjangan bentuk menghasilkan bentuk yang berbeda.
Menurut Francis de Casing, dalam bukunya Arsitektur Bentuk Ruang Tatanan edisi ketiga, halaman 45, kubus adalah sebuah solid prismatik yang disatukan oleh 6 buah sisi bujur sangkar yang sama. Sudut antara dua muka manapun yang berdekatan adalah tegak lurus. Dilihat dari tempat bangunan tersebut merujuk pada bangun dasar berbentuk kubus dengan 6 buah sisi bujur sangkar yang sama. Lalu bentuk tersebut mengalami perubahan berupa pemanjangan, kemudian pelebaran pada dimensi ruangnya, menghasilkan bentuk yang berbeda. Perubahan ini didasarkan pada buku arsitektur Francis de Casing halaman 52. Sebuah kubus dapat ditransformasikan menjadi bentuk-bentuk prismatik yang serupa dengan cara memendekkan atau memanjangkan tinggi, lebar, atau kedalamannya. Jika dilihat dari tabak atas, atap tersebut berbentuk bimas, kemudian mengalami transformasi berupa beberapa penambahan elemen lain di beberapa sisinya. Transformasi ini dinamakan dengan transformasi aditif. Teori ini didasarkan pada buku Francis de Casing halaman 50 pada bab 2 Arsitektur Bentuk Ruang Tatanan. Suatu bentuk dapat ditransformasikan dengan penambahan elemen-elemen pada volumenya. Sifat dari proses adif ini, serta jumlah dan ukuran relatif elemen-elemen yang ditampilkan, akan menentukan apakah identitas bentuk awalnya dirubah atau dipertahankan. Di beberapa bagian bangunan terdapat pengurangan bentuk untuk membuat pintu masuk yang menjorok ke dalam. Bentuk ini dinamakan bentuk subtraktif. Berdasarkan dalam buku Francis de Casing halaman 54 bab 2 Arsitektur Bentuk Ruang Tatanan, bentuk subtraktif adalah bentuk di mana volume spasial bisa saja dikurangkan di